Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di siang hari ini Ibu mau lanjut ke materi selanjutnya ya. Masih ada 2 materi lagi, sedikit lagi, yaitu masih di bab geometri transformasi, yaitu tentang rotasi dan dilatasi. Sekarang ke rotasi dulu. Rotasi atau disebut juga dengan perputaran. Nih, misalnya Ibu punya diagram kartesius ya, ini sumbu X ya, udah pada tahu pasti ini sumbu X dan ini sumbu Y. Ada sebuah titik ini disebut X, Y. Ini adalah titik asal yang akan kita putar. Kalau sebelumnya kita udah belajar gimana kalau sebuah titik kita geserkan, gimana kalau sebuah titik kita cerminkan. Sekarang gimana kalau misalnya sebuah titik akan kita putar atau kita rotasi. Tuh, diputarnya terhadap titik pusatnya ini 0,0. Misalnya nih, ini akan kita putar sebesar 30 derajat ya, ke sini 30 derajat. Yang kita cari adalah ini, titik bayangan setelah diputar atau disebut juga dengan A aksen. X aksen, Y aksen. Nah, 30 derajat ini adalah sumbu putarannya. Disebut juga dengan theta. Gimana cara nyari ini? A aksen, X aksen, Y aksen. Rumusnya adalah X aksen, Y aksen sama dengan, ini ke matriks dan trigonometri ya, cos theta min sin theta cos theta dikalikan dengan titik awal X, Y. Nih, titik awal yang ini. Ini yang titik awal yang ini. Gitu, ini adalah rumusnya. Kalian nggak usah pusing dulu tentang trigonometri ya. Ini hanya mengulang. Ibu nggak akan menjelaskan secara detail banget tentang trigonometrinya. Hanya mengenalkan aja sedikit. Misalnya ya, supaya lebih paham, langsung aja ke contoh soal. Nah, ini ininya, sudut-sudut istimewanya. Kalau misalnya kalian nggak paham, boleh lihat tabel. Nih, contoh soalnya. Hasil rotasi A 3,4 sebesar 90 derajat terhadap titik pusat 0,0 adalah, ini kan rumusnya ya, kita tulis dulu rumusnya. X aksen, sebentar, hapus dulu. Ulangi lagi ya, X aksen, Y aksen sama dengan cos theta min sin theta cos theta dikalikan titik awal X, Y. Theta itu adalah sudutnya. Ini sudutnya berapa? 90 derajat. Berarti cos 90 derajat min sin 90 derajat sin 90 derajat cos 90 derajat. X-nya titik awal. Titik awalnya apa? 3 sama 4. 3, 4. Kita tulis lagi. Cos 90 berapa? Kita lihat di sini. Cos 90 0 ya. Cos 90 0. Tulis 0. Sin 90 berapa? 1. Karena ada minnya jadi min 1. Sin 90 tadi 1. Cos 90 0. Nah, ini dikalikan dengan 3 dan 4. Nah, menggunakan cara perkalian matriks baris kali kolom, baris kali kolom. Nih, gitu. Kita kalikan, coba. 0 kali 3 ditambah min 1 kali 4. Berapa? Min 4. Berarti ini
Sekarang yang bawahnya 1 kali 3 ditambah 0 kali 4. Berapa? 3. Ini berarti titik bayangannya adalah min 4 dan 3. Sekarang kita ke contoh soal yang kedua. Berapakah hasil rotasi titik B3, min 9 jika diputarnya sebesar 30 derajat terhadap titik pusat 0,0? Ini tabel dari sudut istimewa ya. Sekarang kita tulis dulu rumusnya. XY sama dengan cos theta min sin theta sin theta cos theta dikalikan dengan titik awal atau titik asalnya X, Y. Ini X aksennya, maaf. Cosnya cos 30 derajat min sin 30 derajat sin 30 derajat, ini cos 30 derajat. Titik awalnya, titik asalnya berapa? 3 sama min 9. Cos 30 berapa? Kita lihat ke sini ke tabel. Cos 30 setengah akar 3. Setengah akar 3. Sin 30, lihat. Sin 30 setengah ya, 1/2. Karena ada minnya jadi min 1/2. Sin 30 setengah cos 30 setengah akar 3 dikalikan dengan 3 min 9. Sekarang kita kalikan baris kali kolom. Baris kali kolom. Setengah akar 3 kali 3 setengah akar 3 kali 3 ditambah min setengah kali min 9. Yang bawahnya 1/2 atau setengah kali 3 ditambah 1/2 akar 3 dikali min 9. Tuh. Cari setengah akar 3 dikali 3 berarti 3/2 akar 3. Yang ini berapa? Min kali min itu kan plus ya, berarti ini hasilnya adalah positif. Ini tinggal dikaliin aja yang atasnya. 1 kali 9 9, berarti 9/2. Sekarang yang ini 1/2 kali 3, atasnya aja kalikan 3/2 tambah plus kali minus, hasilnya minus. 1 kali min 9 9/2 akar 3. Sudah beres ini hasilnya. Apakah 3/2 akar 3 bisa ditambahkan dengan 9/2? Nggak bisa, karena ada akarnya. Jadi kalau menemukan akar ya, kalau misalnya yang di sampingnya tidak ada akar, nggak bisa ditambahin. Berarti gini hasilnya. Gitu. Ini segitu ya untuk materi untuk rotasi atau perputaran. Sekarang kita bakal lanjut ke materi selanjutnya, yaitu dilatasi atau perkalian. Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang dilatasi atau perkalian ya. Seperti biasa ada diagram kartesius. Di sini ada segitiga. Titiknya ini titik A, Ibu sebut titik A berapa? 2,2. Titik B 4,2 dan titik C adalah 2,4. Nah, titik-titik ini akan didilatasikan terhadap titik pusat 0,0, titik yang ini. Kalau dilatasi itu kan maksudnya dikalikan.
untuk titik mah. Nah, kalau misalnya untuk segitiga ini artinya diperbesar. Jadi kalau misalnya titik kan nggak mungkin ya kita perbesar gitu. Jadi kalau titik itu dikalikan artinya diperpanjang terhadap titik pusat 0,0. Nih, misalnya titiknya diperpanjang, maka akan menjadi seperti ini. Diperpanjangnya 2 kali ya dengan skala 2. Nih, dengan skala 2. Kalau titik A-nya menjadi lebih panjang, titik B menjadi lebih panjang, titik C menjadi lebih panjang, sementara segitiganya menjadi lebih besar. Tuh. Sekarang kita lihat A aksennya jadi berapa? 4,4. B aksennya 8,4 dan C aksennya adalah menjadi 4,8 gitu. Nah, untuk rumusnya sendiri ya, ini lebih mudah daripada sebelum-sebelumnya, daripada translasi, rotasi, dan refleksi. Rumusnya adalah X aksen ini adalah titik bayangan setelah didilatasikan. X aksen sama dengan KX, Y aksen sama dengan KY, di mana K-nya adalah skala, X-nya, X dan Y itu titik awal, X aksen, Y aksen, bayangannya setelah didilatasikan. Gitu. Rumuskan ini ya, X aksen sama dengan KX, Y aksen sama dengan KY. Sekarang kita lihat dulu dari titik A. Titik A itu adalah 2,2. Kalau misalnya kita masukkan ke dalam rumus ini, untuk mencari X aksennya adalah X aksen sama dengan KX. X aksen sama dengan K-nya tadi berapa skalanya? 2 kan? 2 dikali X titik awalnya. 2. Berarti 4. Untuk yang Y aksen sama dengan KY. 2 kali 2 sama dengan 4. Y-nya juga 4. Kita lihat di sini benar nggak? A aksennya itu 4,4. Betul, sama ya. X aksen Y aksennya 4,4. Begitu pula dengan titik B dan titik C. Gitu. Pasti hasilnya bakal sama. Supaya lebih ngerti, langsung ke contoh soal ya. Nih, contoh soal yang pertama. Hasil dilatasi titik B 5,6 dengan faktor skala 3 terhadap titik pusat 0,0 adalah, caranya tinggal dikalikan kayak tadi. B aksen 5 kali 3 15, 6 kali 3 18, berarti titiknya 15,18. Yang kedua, hasil dilatasi titik B min 4, min 3 dengan faktor skala min 2 terhadap titik pusat 0,0 adalah, kalikan lagi B aksen, min 4 kali min 2, min kali min plus ya, jadi 8, min 3 kali min 2, 6. Tuh, jadi 8,6. Yang ketiga, B aksen, 6, min 7. Dikalikan dengan 4, jadi berapa? 6 kali 4, 24, min 7 kali 4, min 28. Yang keempat, hasil dilatasi titik 4,8 dengan faktor skala setengah terhadap titik pusat 0,0. B aksen, 4 kali setengah, 4 dikali 1/2. Setengahnya dari 4 berapa? 2. Nih, setengahnya dari 8, 4. Berarti 2,4. Tuh, gampang ya? Sekarang yang kelima. Hasil dilatasi titik min 9, min 10 dengan faktor skala min 8 terhadap titik pusat 0,0. B aksen, min 9 kali min 8, 72. Min 10 kali min 8, 80. Berarti ini bayangan hasil dilatasinya. Mungkin untuk materi dilatasi cukup sekian ya. Bukan materi dilatasi aja, untuk geometri transformasi materinya sampai di sini. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga kalian paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.